Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Herly Susilawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jatake 4 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi coaching dalam supervisi akademik sebagai tugas aksi nyata modul 2.3 bersama rekan saya, Ibu Nur Hikmah SPD, guru kelas 1 SDN Jatake 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur. Waalaikumsalam Bunda, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur kalau gitu Bu Nur. Saya ada maksud dan tujuan saya untuk bertemu dengan Bu Nur, yaitu untuk mewawancarai Bu Nur terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi nanti. Ya, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nur. Bagaimana Bu siap? siap Bunda. Yang pertama, apa tujuan dari kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu Nur siapkan? Oke, baik Bunda. Berdasarkan dari rancangan pembelajaran yang saya tuliskan melalui kegiatan menjawab pertanyaan cerita Bimo di pasar, peserta didik dapat menjelaskan ide pokok pada teks yang dibacakan dengan baik, yaitu melalui latihan berulang-ulang, peserta didik dapat merangkai bunyi huruf dengan bunyi huruf lain menjadi suku kata dan kata dengan lancar. Kemudian dengan latihan menulis suku kata pada kata benda, peserta didik mampu merangkai menjadi suku kata dan kata dengan tepat. Dan melalui latihan menulis dan menggambarkan kata benda yang dipilih dari gambar pada buku siswa, peserta didik mampu merangkai huruf menjadi suku kata dan kata dengan baik. Ya, seperti itu. Baik Bu Nur. Jadi dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang sudah direncanakan Bu Nur itu saya menangkap di sini ada beberapa tujuannya. Di antaranya yaitu siswa dapat merangkaikan suku kata dan kata dengan baik dan seterusnya. Jadi tujuan pembelajaran yang utama itu adalah bermain dengan suku kata dan kata. Begitu ya Bu Nur ya? Betul sekali. Oke, baik Bu Nur. Kemudian ada pertanyaan yang kedua nih Bu Nur. Bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai untuk dilakukan dalam kegiatan observasi nanti? Oke, untuk area pengetahuannya, siswa mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui keterampilannya. Menuliskan suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Menuliskan kata-kata yang sering ditemui sehari-hari serta meningkatkan kemampuan siswa tentang merangkai bunyi huruf dengan bunyi huruf lain, membentuk suku kata dan kata-kata yang dikenali. Meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis suku kata untuk melengkapi kata benda yang dikenalinya sehari-hari, dan meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis atau menggambarkan benda yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Oke. Baik, jadi itu area pengembangannya kalau saya tangkap di sini ada dua area pengembangan ya Bu Nur, Ya. yaitu yang pertama area pengetahuannya. Tadi kalau tidak salah dengar yaitu mengetahui dan mengenali dan mengeja huruf. Betul, begitu Bu Nur ya. Untuk area keterampilannya, anak dapat merumuskan kata-kata dan melengkapi kata-kata, kemudian melengkapi bunyi huruf dan huruf dengan huruf lain. Ada juga yang melengkapi kata
dengan benda yang sudah disediakan. Betul. Gitu. Yang terakhir tadi ada melengkapi kata dan menggambarkannya. Iya. Gitu. Baik Bu Nur. Jadi 2 area pengembangan itu yang akan dilakukan oleh Bu Nur di kelas ya. Betul sekali. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Bu Nur. Iya. Bagaimana rancangannya nih? Rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas nanti, baik dari segi strategi pengembangannya maupun dari metodenya. Oke, baik Bunda. Strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial dan emosional dengan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh. Rencananya model yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran nanti yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan game based learning atau pembelajaran berbasis permainan, dan metode yang digunakan yaitu metode tanya jawab, diskusi serta penugasan. Baik Bu Nur, sudah saya catat semua jawaban nomor 3 dari Bu Nur mengenai strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Jadi strateginya intinya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan kompetensi sosial emosional dengan kesadaran penuh. Baik, ada pertanyaan berikutnya yaitu, nah, bagaimana dengan media yang akan digunakan di dalam kelas? Media yang akan digunakan seperti buku lain yang relevan, kartu huruf, kartu kata, kata bergambar, benda-benda yang memiliki suku kata yang diawali dengan huruf G, alat tulis dan alat warna, buku-buku bacaan fiksi dan non-fiksi tentang berhemat, menabung, berbagi, dan hidup sederhana yang sesuai untuk peserta didik kelas 1, serta NKPD, laptop, LCD, dan proyektor. Baik, cukup banyak yang harus dipersiapkan untuk kegiatan observasinya ya Bu Nur ya. Nah, untuk selanjutnya nih, kapan kira-kira nih kegiatan pembelajaran itu akan dilaksanakan untuk saya observasi? Oke, kegiatan pembelajaran insya Allah akan dilaksanakan besok pagi hari Jumat tanggal 8 Maret 2020. Baik Bu Nur, kalau begitu berarti besok kita siap-siap ya untuk observasi. Sebelum percakapan ini diakhiri Bu Nur, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita di pagi ini? Setelah percakapan ini, saya mendapatkan gambaran tentang media, model, strategi, metode yang akan saya gunakan nanti pada saat belajar. Oke, baiklah Bu Nur. Jadi sudah tergambar semuanya ya, yang harus dipersiapkan, kemudian strateginya apa, medianya pun apa. Oke, baik, good job Bu Nur. Oke. Nah, Bu Nur, tahap pertama nih sudah kita lalui, ini percakapan pra observasi. Kemudian besok saya akan melakukan observasi di kelas, saya akan mengamati dan mencatat apa-apa yang sudah Bu Nur sampaikan kepada anak-anak dalam pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir nanti akan ada wawancara pasca observasi. Namun kegiatan tersebut akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bunda Lintang pada saat pendampingan individu. Baik Bu Nur, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Sukses Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.